Halo gengs, selamat malam. Welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka, tentunya suka-suka saya. Oke, kita akan bahas tipis-tipis ya. Ada yang, karena waktu itu sering banget ada orang yang bertanya, Bang, better pilih flare atau Cafelat robot ya, gitu ya waktu itu. Tapi kan saya nggak punya flare event yang basic pun ya, yang klasik. Yang klasik tuh kayak basketnya kalau nggak salah berapa mili saya lupa ya. Jadi saya nggak bisa menjawab ya. Biasa saya menjawab apa yang saya pakai aja. Tapi kali ini saya pakai flare juga buat di rumah. Sementara ini buat traveling. Saya akan membahasnya tipis-tipis aja ya, based on experience selama ini saya pakai si flare 58X tipe yang paling rendahnya. Habis itu yang 58 plus kalau nggak salah ya, dan lain-lainnya. Bedanya tuh di belakang pakai preheat. Kalau ini memang manual. Ini manual bisa dicopot. Jadi kita akan bahas dulu dari sisi dari sisi mana dulu ya? Oke, dari sisi praktis deh. Kita ngomong praktis dulu ya. Kalau ngomong praktis sebenarnya kalau si Cafelat robot ini praktis, simple, cepat. Jadi kalau kalian lihat saya menggunakan robot ini, simply masukin kopi, di tamping, pakai tampingnya juga belum pernah saya ganti, original, di tamping, habis itu tutup. Ini ada bawaannya sebenarnya, bawaannya saya lupa di bawah. Tapi ini saya beli yang wire meshnya, tutup, kasih air, tempel. Kalian udah pernah lihat lah ya. Dia praktis banget. Dan kalau saya bicara dari sisi robot dulu ya. Kalau bicara sisi kalibrasi, kalau orang bilang lah ya. Lampunya terlalu nyentrong ke muka. Kalau bicara kalibrasi atau channeling atau apalah istilahnya orang-orang, si robot ini lebih simple. Jadi dia kalau di 1G Presso kliknya lebih gampang. Paling gampang. Tapi kelemahannya dari sisi kalibrasi paling gampang, tapi kelemahannya dia saya nggak bisa gonta-ganti basket. Jadi dia tuh kayak pasangan yang setia aja, udah kayak gini aja. Kalaupun saya bisa ganti basket, saya mesti custom ke tukang las mungkin lah ya. Contohnya ya, saya bongkar yang ini yang pressurized-nya. Ini gabut juga saya beli. Sayang sendoknya ketinggalan di Magelang. Jadi ya udah bye-bye deh. Ini saya beli akhirnya nggak pernah dipakai nih si pressurized ini. Nggak penting beli pressurized guys, kalau buat saya. Jadi kalau bicara sisi praktis, sisi kalibrasi itu paling gampang, dan kita nggak perlu mikirin beli basket yang lainnya, karena dia ya udah ini aja sampai jebol ini. Dan untuk bicara karet, dia juga saya selama 3 tahun saya baru ganti karet sekali nih, karet yang merahnya ini ganti karet sekali. Dia tuh untuk memberikan tekanan ke sini. Karetnya udah getas aja karena udah sering pakai. Jadi nih praktis, simple, nggak perlu mikirin keluar duit buat gonta-ganti basket. Yang pasti paling mentok-mentok kalian beli ini nih, beli temper kalau kalian mau. Ini buat spotnya kalau kalian mau bikin double shot dipisah. Simple, hasilnya juga buat saya nggak ada masalah, hasilnya tetap enak kok. Kalau kalian sering bandingkan
kalian beli espresso yang pakai slayer kah atau pakai mesin apapun. Kalau buat saya kan basicnya berangkatnya dari kopinya dulu ya. Kalau kopinya pakai A B C D gitu ya dengan mesin apapun, buat saya sama aja. Kecuali misalkan di kategori lidah-lidah profesor kopi, dokter kopi gitu ya, atau master kopi yang bisa mendeteksi sepersekian mili, ya itu biarin aja, karena kita ngomongnya di konteks kopi-kopi ala-ala suka-suka ya. Nah, itu simplicity dan lainnya simple ya. Kalian kasih air, dan enaknya si robot ini kalian bisa menentukan dari awal kalian mau output kopi kayak apa. Apakah itu double ristretto kah, atau espresso, atau double shot espresso, atau single shot, atau apapun. Jadi kalau kalian misalkan mau ngisi 16 gram outputnya 20, bisa kalian setting. Mau ngisi 16 gram, saya mau outputnya di 40, kalian udah bisa memutuskan dari awal dengan menuang kopinya di sini, airnya di sini, karena ketika airnya di sini kalian udah menentukan bisa outputnya berapa. Contohnya 16 gram air 16 gram saya kasih air 60, mostly atau more less outputnya akan menjadi 45 shot gram espresso lah, kurang lebih gitu. Atau kalian kayaknya saya mau 30 ya, kalian eksplorasi aja. Kalau saya misalkan mau dapat kopi yang intens espressonya tapi menghasilkan rasa atau sensasi super flowery atau super sweet dan lain-lainnya, ya kalian tinggal mainkan di pushnya atau di rasio atau di time total time brewnya. Misalkan saya mau 16 gram menghasilkan 20 ml espresso, saya ngepushnya di 15 detik. Bisa, sangat bisa banget. Ini robot, oke? Soal hasil jangan diragukan, saya udah puas menggunakan ini dengan berbagai bin, dari bin yang abal-abal sampai bin klaim kompetisi, GESA dan lain-lainnya, GESA, CGLE, Panama dan lain-lainnya. Nah, kita ke Flair 58. Oke. Ini standar 58 umum milimeter lagi. Ya, sementara kalau ini tuh 58-nya kurang. Jadi 58-nya kayaknya 58 ngepas. Kita nggak bisa tuh ngepas. Jadi kalau si Flair 58 ini kompatibel untuk mesin-mesin general umumnya lah ya. Jadi kalau 58-nya dia bilangnya 58, cuman kayaknya beda ini aja, beda milimeter. Nah, kalau si Flair yang bisa yang membuat gini, Flair itu bikin kantong kalian bisa terus jebol, tepatnya itu. Karena apa? Kita bisa eksplorasi, penasaran dengan berbagai jenis basket yang harganya mulai dari 2 jutaan dengan klaim-klaim bisa mengekstraksi kopi lebih sweet dan lain-lainnya, dengan brand yang macam-macam gitu ya. Itu bisa membuat kantong kalian jebol. Ini aja saya pengen beli lagi beberapa basket yang kayak lucu ya, basket ini. Jadi lebih ke kayak black lucu ya gitu ya, all black gitu ya, lucu ya, walaupun harganya nggak lucu gitu. Kelemahannya si Flair ini di basket, kalian bisa koleksi basket yang bisa dibilang banyak banget ya. Ini aja udah kecuali satu nih, sorry, ini R basket mana ya? Ini kecuali ini pinjaman dari Kokoh Sam di Bandung nih, yang ini pinjaman. Tapi kalau ini Pesado, lalu ini IMS, lalu ini Pesado. Ini bukan nih, sorry, ini MHW Bomber Deep Extraction, lalu ini apa lagi?
ini bawaannya, kalau nggak salah ini bawaannya. Lalu ini IMS. Lalu yang lagi dipasang ini kita bahas dari sisi ini dulu ya, perbasketan dulu ya. Ini pesado juga. Ini pesado berapa ya? Sorry ya, kita bahas dari sisi perbasketan. Ini IMS 18 gram pesado. Jadi kalian kalau beli flare ini, kalian akan penasaran untuk mengeksplorasi mengeksplorasi si basket. Kayaknya kalian akan pusing gitu ya dengan perbasketan ini, walaupun pada akhirnya yang dipakai itu aja, serius. Lalu kalian akan membeli alat-alat untuk distribusi, dari yang ini murah meriah sampai kalian beli yang lebih mahal, harga sejutaan atau berapa ya. Tapi saya nggak beli karena ngapain ya, terlalu cost gitu ya. Lalu ini juga kalian bisa beli, ini juga kalian bisa banyak yang bisa kalian koleksi, karena ini juga kompatibel untuk untuk berbagai jenis mesin. Jadi sangat boros banget kalau kalian punya si flare ini. Atau ini temper juga kalian bisa beli, koleksi temper yang begini, yang itulah, yang mesin, banyak banget. Jadi kalian punya flare bisa semakin jebol lah ya si dompetnya kalau kalian nggak bisa menahan diri untuk membeli berbagai jenis basket. Oke, itu basket. Lalu bicara simplicity-nya. Kalau bicara simplicity sama apakah itu channeling ataupun kalibrasi, si robot dengan berbagai jenis bin itu simple kalibrasinya. Sementara kalau si flare ini kalibrasinya lumayan sih, lumayan sedikit PR. Kalau untuk yang doyannya gonta-ganti bin kayak saya, kalibrasi di sini lumayan, apalagi mesin kopi giling saya kacrut ya. Kayak itu salah satu faktor juga sih. Jadi kalibrasinya kadang satu bin tuh kayak saya butuh kayak 2 kali baru dapet selahnya gitu ya. Baru 2 kali. Sementara kalau robot tuh kayak ganti bin, saya tinggal twist di green size, di green size lah ya. Kayak udah cukup ya. Tapi kalau ini kayak mesti sedikit diulik gitu ya. Itu bukan kekurangan ya, tapi itu salah satu yang membuat si flare itu buat saya lebih complicated. Plus kita nggak bisa menentukan dari awal kadar air yang saya kasih untuk output yang saya inginkan. Jadi selama ini isi penuh, lalu saya pakai timbangan, saya pakai timer, jadi saya ingin achieve di espresso berapa, ya udah selesai di situ baru diangkat. Tapi kalau si robot ini kan saya mau kasih air 50, output saya segini, saya mau kasih segini, output saya segini. Tapi kalau ini mesti, saya pernah main-main sih di airnya setengah gitu ya, tapi basketnya kayaknya nggak mendukung. Saya butuh basket yang memang buat single dose, dan saya nggak punya basket yang single dose. Itu saya mesti beli lagi yang single dose gitu ya. Sebenarnya kalau si robot ini mau single mau double masih bisa gitu ya. Walaupun ini masih bisa kayak single, saya masih bisa pakai yang IMS ini nih, sorry ya. Yang ini, oke, yang ini buat single nih. Walaupun tricky di bagian sininya, saya mesti kira-kira supaya saya dapat ekstraksi yang sempurna, saya kasih air berapa ya. Soalnya sarannya kan mesti selalu full ya. Walaupun belum saya explore maksimal si flare ini ya. Misalkan saya kalau kasih air segini, saya pakai basket ini, itu menghasilkan ekstraksi berapa dan berapa menit. Dan tapi ingat, bin saya selalu gonta-ganti, jadi itu bukan jadi jadi patokan juga ya gitu ya. Sama dia kan steppingnya lumayan ya. Kalau robot tuh steppingnya tamping, kasih air, set. Kalau dia kalian tamping, kalian lock, kalian tuang air di sini, pasang si ini, lalu kalian press. Jadi secara stepping robot lebih simple. Ngomongin stepping ya, lebih simple, dan sekali press
airnya pasti udah selesai, si basketnya pasti udah, si kopinya pasti udah jadi cake gitu ya, atau jadi kering. Tapi kalau si si flare ini, ngomong ketuker. Jadi kalau si flare ini kalian mesti press 2 kali untuk membuat dia menjadi kering si basketnya ya. Kecuali mungkin kayak saya kemarin beberapa kali coba, saya pakainya air setengah, saya press sampai habis menghasilkan ini yang kering jadi nggak perlu kalian press lagi. Jadi sangat, walaupun ini belum saya hafalkan dengan detail karena pakainya justru malah cuma weekend doang, sementara robot ini kan dipakai daily, dibawa kemana-mana, di mobil dan di taman gitu ya. Jadi karena lebih simple, ini lebih gede soalnya, walaupun bisa dicopot tebal semuanya, tapi tetap aja buat saya sih lebih ribet. Kalau robot tuh lebih ringkes, lebih kecil, di luar juga si milimeternya memang dia lebih complicated. Si robot ini lebih simple. Jadi kalau ada temen ala-ala jadi bertanya lu pilih robot ataupun flare, ya sebenarnya buat saya nggak ada masalah dua-duanya. Buat saya alat bukan menjadi faktor utama untuk menentukan sebuah kopi itu enak atau enggak kalau buat saya. Jadi kalau buat saya dah kopinya dulu. Jadi kalau kalian misalkan alatnya pakai 2 ini atau pakai Slayer tapi misalkan kopinya di underage, ya akan sama aja kok. Kalian nggak akan kemudian ini harganya murah terus kemudian pakai mesin 5 miliar atau lebay-lebayannya ya, atau mesin yang 500 juta atau 300 juta. Kalau binnya kacrut ya kacrut juga, nggak akan ngebantu kok. Jadi kalau saya kan alirannya kopinya aja dulu ya, kopinya dulu. Jadi once kalian pakai alat apapun, dia akan tetap enak. Toh anyway kan cupping juga nggak pakai mesin canggih ya geng, cuma ditubruk anyway. Jadi berangkat dari kopinya dulu. Alat tergantung kalian isi dompet kalian lah. Kalau kalian mampu beli yang 200 juta atau 70 juta ya nggak usah beli ginian, beli aja mesin yang udah sekalian proper semuanya gitu ya. Saya pun kalau misalkan bisa beli yang katakanlah 200 juta ya saya akan beli mesin 200 juta anyway, nggak akan beli yang beginian juga. Tapi yang buat traveling pasti akan tetap pakai ginian sih. Kalau di rumah pasti akan beli mesin juga kalau memang ada duitnya. Anyway, karena memang nggak ada budget untuk itu dan nggak ada kepentingan saya untuk membeli mesin semahal itu, jadi ya pilihannya pakai manual brew espresso gini. Karena sekali lagi aliran saya kan kopinya dulu bukan alatnya dulu. Oke. Banyak yang selalu bertanya, Bang, kan beda kali mesin espresso 200 juta dengan output robot abal-abal gini. Kalau buat saya teman-teman, dengan bin yang sama, dengan dari satu roaster yang sama gitu ya. Ini contoh tololnya ya. Saya beli kopi dari dari Bandung tuh, Wheel Roastery lah. Dia kan pakai mesinnya mesin mahal semua kan gitu ya, Slayer. Tiap kali kesana saya pasti pesen espresso dan pesen hot latte atau piccolo yang latte base, sama pesen filternya. Habis itu dengan kopi yang sama saya bawa pulang, saya brew dengan ini. Kan kita punya memori rasa ya. Ternyata sebenarnya enggak. Kalau buat lidah abal-abal katakanlah ya, ternyata sama aja ya outputnya ya. Bahkan kita bisa custom gramasi, bisa kalibrasi lidah kita dengan alat ini sebenarnya.
buat lidah ala-ala nggak jauh beda, tapi kalau buat lidah profesor kopi pasti akan ada bisa mendeteksi ini ada, kalau di Slayer tuh ada rasa yang yaitu kan masalah selera tuh masalah subjektif banget ya gitu ya. Jadi kalau kayak dia misalkan seseorang memaksakan, nggak bisa bos, yang di Slayer tuh ada satu frekuensi yang X gitu ya, atau ternyata di robot tuh ada richnessnya sebuah kopi tuh nggak bisa keluar. Tapi kan kita nggak bisa mendikte orang tentang rasa ya gitu ya, atau saya nggak bisa mendikte orang lain tentang rasa yang saya rasakan gitu ya. Bahkan beberapa kopi yang saya lempar buat saya acidity-nya malah seru banget gitu ya, tapi buat beberapa teman ala-ala acidity-nya dibilang aduh acidity-nya super nendang banget ya gitu ya, kayak nggak nyaman ya gitu sih. Jadi kita nggak bisa mendikte orang lain, tapi bagaimana justru orang lain itu atau kita sendiri bisa adaptasi dengan rasa yang beredar di seluruh universe-nya kopi dengan roastery dengan mesin-mesin yang berbeda. Pasti kok setiap mesin tuh pasti punya punya spesifik. Bisa misalkan saya dengan Ethiopia bisa mengeluarkan, dengan mesin X bisa mengeluarkan melatinya lebih kencang, tapi dengan mesin Y ternyata yang keluar ada bunga mawarnya misalkan. Ya itu menurut gue saya sih sah-sah aja ya untuk orang untuk mengklaim itu, tapi sekarang kan kembali ke subjektif selera kita ya. Jadi kalau kita bilang ternyata tipis-tipis lah, kayak sama aja gitu secara the whole konsepnya gitu ya, tanpa kita bisa kayaknya di robot ini nggak bisa keluar nih sesuatu, sementara di Flare itu bisa keluar sesuatu. Tapi kan itu kita nggak bisa membakukan itu ke orang lain gitu ya, kecuali memang orang-orang yang memang udah terbakukan oleh kursus kebaristaan yang memang A itu begini, B itu begini, jadi memang udah ada textbooknya, itu lain hal ya. Saya kan bicaranya di ranah home brewer ala-ala. Jadi mau robot, mau rock presso, saya nggak tahu. Tapi nggak tahu kalau rock presso ya, saya nggak tertarik soalnya. Jadi saya tertariknya ke area-area inilah ya. Nggak ada masalah teman-teman. Cuman kalau bertanya saya pilih mana untuk kebakuan, ingat ya, untuk simplicity saya pilih ini. Tapi kalau untuk eksplorasi berbagai jenis basket, kalian bisa mencari colorfulnya rasa dari basket A, B, C, D, monggo. Flare lah, cocok. Kalau budget kalian unlimited, kalian bisa eksplorasi berbagai jenis basket, monggo. Si Flare 58 yang bisa kalian beli. Tapi kalau kalian maunya simplicity, output oke, ya udah robot. Kalau untuk rasa kayaknya saya kembalikan ke selera temen ala-ala masing-masing ya. Kalau buat saya sih dua-duanya memberikan cita rasa yang sama, tapi mungkin kayak ada intensitas tertentu. Yang ini saya bisa push dengan gilingan lebih halus dengan di extraction misalkan, sementara kalau robot itu nggak bisa dipush terlalu ke sana, something kayak gitulah. Kalau bicara tentang eksplorasi green size, basket Flare, tapi kalau simplicity robot. Oke, itu aja sih kalau buat saya. Jadi semoga memberikan sedikit pencerahan walaupun nggak gitu tercerahkan ya teman-teman. Semoga bisa kalian putuskan mau beli robot ataupun beli Flare. Kalau buat saya sekali lagi, beli ini siap-siap kalian nabung untuk beli ABC. Sebenarnya kalau beli ini kalian nggak perlu mikir mau beli apa lagi. Itu aja. Oke, saya nggak akan brew malam ini karena udah ngopi. Kalian bisa lihat videonya di Ethiopia Dirty Latte. Saya menggunakan Ethiopia Dirty Latte pakai ini. Sementara
yang sebelumnya juga kalian bisa cek di IG saya. Di hari yang sama saya pakai Ethiopia juga menggunakan robot. Sama-sama secara output latte art thread. Latte base-nya sama-sama flower generation. Sama-sama ya kalian kayak minum kopi bunga sih tepatnya ya. Sama-sama aja. Karena saya menggunakan basic bean yang sama. Ethiopia Yirgacheffe Was Lavender. Oke, cukup ya. Semoga memberikan sudut pandang walaupun nggak gitu ngebantu. Semoga kalian bisa memutuskan mau beli mana. Tapi kayaknya robot ini udah nggak dijual di Oten. Saya nggak tahu karena robot ini peminatnya kurang. Waktu itu bahkan dari harga 6,6 yang pakai bar ini itu dijual diskon Oten jadi 50% ya kalau ya. Jadi harga around 3 jutaan. Saking gak lakunya. Sementara kalau Lovelair malah harganya naik. Untung saya udah beli. Jadi saya punya dua-duanya. Oke, teman-teman. Ciao. Saya terus sukses terus. Sorry cincongnya agak kebanyakan ya. Ciao. Kalau kalian lihat mau lihat perbandingannya ya kalian lihat konten-konten saya brew pakai robot, brew pakai cafe latte. Lihat aja beberapa hasilnya begini, tapi yang konsisten di sini rata-rata ya. Karena ini saya ganti basket, itu ganti green size beneran ya. Ganti basket, ganti green size, ganti kopi, ganti kopi, ganti sama-sama dari negara Afrika. Kadang walaupun level roastingan sama tapi roasterynya beda, kadang butuh sedikit adjustment ya gitulah. Ciao guys.